وسلم بما وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para bapak dan ibu di Masjid Syifa Rumah Sakit Islam Tomokopi yang berbahagia, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah. Di penghujung bulan Sya'ban ini kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka bersilaturahmi dan mengkaji beberapa ayat dari Al-Quran Al-Karim. Semoga salam tersampaikan kepada kita, musuh kita, kedua musuh kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat Nabi dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki suci jalan dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir ayat-ayat puasa. Pada hari ini kita akan membahas satu ayat 185 yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Jadi Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan bukti-bukti dari petunjuk dan Al-Furqan. Barang siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian, maka hendaklah berpuasa, maka hendaklah dia melakukan saum. Barang siapa yang sakit atau di dalam perjalanan, maka ia menggantinya di hari-hari yang lain. Allah menginginkan kepada engkau kemudahan, Allah tidak menginginkan kepada engkau kesusahan. Dan agar engkau menyempurnakan bilangan dan agar engkau bertakbir bersabda Allah atas apa yang telah diberikan dari petunjuk kepadamu dan agar engkau bersyukur. Pertama adalah turunnya Al-Quran. Nah, ini sering kita tumpang tindih. Turunnya Al-Quran ini ada yang bilang malam 17, ada yang bilang malam Lailatul Qadar. Sebenarnya sudah lama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, dan beliau adalah terjemah Al-Quran, pakar Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus, itu langsung. Ibnu Abbas mengatakan turunnya Al-Quran diturunkan sekaligus di bulan Ramadan pada Lailatul Qadar, malam yang diberkahi, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dengan tartil pada bulan dan hari lain. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini adalah satu pendapat Ibnu Abbas yang sangat masyhur apabila kita mempelajari ilmu tafsir. Jadi Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Qadar. Karena kalau kita mengatakan malam Lailatul Qadar, artinya malam-malam Qadar, karena Lailah itu artinya malam. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan itu terjadi pada malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Kapankah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, fataharruha fil ashr al-awakhir min Ramadan. Dalam riwayat lain, fataharruha fil witri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Bukhari, Muslim dan lain-lain. Maka carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam riwayat lain, di 10 hari terakhir yang ganjil, ya, di bulan Ramadan. Baik. Jadi ini turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi jelas bahwa Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan? Itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustaz, kenapa kalau di Arab, Saudi Arabia dan negara Arab secara keseluruhan, bahkan di Australia, ketika saya di Australia, malam 27 itu paling ramai. Mengapa? Karena itu juga pendapat salah seorang sahabat, itu Abbas dan yang lainnya, bahwa bersumpah bahwa Lailatul Qadar itu adalah pada malam ke-27. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Muslim dijelaskan Rasulullah SAW memberikan tanda-tandanya, dan tanda-tanda itu terjadi, dan itu pada malam ke-25. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat bahwa Lailatul Qadar pada malam ke-25, pada riwayat lain malam 23. Ya. Kenapa berbeda-beda? Ya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar, ya, itu bisa berubah-ubah. Mungkin di tahun ini malam ke-23, di tahun yang akan datang malam ke-25, Allahu a'lam. Ya. Jadi tidak ada atau, ya, dengan kata lain, kalau saya ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyamarkan Lailatul Qadar agar manusia bersungguh-sungguh lebih meningkatkan amalannya di 10 hari. Sehingga itu pendapat. Ya. Tapi yang pasti adalah di 10 hari terakhir, di malam ganjil, di 10 hari terakhir. Baik, ini turunnya Al-Quran secara sekaligus. Dan Lailatul Qadar dicari setahun atau setiap tahun, Pak? Setiap tahun, ya. Setiap tahun, ya. Setiap tahun. Sehingga ulama mengatakan, atas dasar ini, bukan saya, ya, bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Allah turunkan setiap tahun. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan Rasulullah jelaskan bahwa carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan, dan itu terjadi sih. Baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Ya, kalau tadi Pak Ustaz, ini bertentangan, tidak, ini kufur, tidak. Nah, yang kufur itu yang ini. Kalau misalnya saya mengatakan turunnya Al-Quran, ya, setiap tahun, yaitu setelah Nabi Muhammad SAW wafat, nah, jelas ini mengaku kenabian, ya. Ada lebih palsu, mengaku bahwa ia diwahyukan. Jadi turunnya Al-Quran dengan cara yang kedua itu berangsur-angsur selama 23 tahun setelah Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, ya, setelah Rasulullah wafat, maka tidak ada lagi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril sudah berakhir. Jadi tidak ada lagi, bisa dibedakan, ya. Jadi turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah, dengan turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad
SAW melalui perantara Jibril, dan itu dalam waktu 23 jam. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhu, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pada turun ke langit dunia secara langsung. Allah wahyukan setelahnya kepada dunia apa yang akan terjadi. Jadi itu berangsur-angsur. Dan awal ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah firman-Nya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Sudah tahu kejadiannya bahwa Rasulullah ketika itu sedang tahanus beribadah seorang diri di gua, sehingga ketika itu datang kepada Jibril dalam bentuknya yang asli, bukan dalam bentuk manusia. Rasulullah SAW ketakutan. Jibril alaihissalam mengatakan, Iqra, bacalah. Kata Rasulullah, ma'ana liqari, aku tidak bisa membaca. Maka Jibril datang kepadaku dan menyekapku sehingga aku keringetan. Melepaskan aku lagi, baca lagi, Iqra, aku bilang, aku tidak bisa membaca. Menyekapku lagi sehingga aku keringetan karena takut. Dilepaskan lagi, yang ketiga kali bacalah. Ketika itu diwahyukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma 'lam. Setelah itu Jibril pergi dan Muhammad SAW menggigil dan keringetan ke rumahnya dan disambut oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan diberikan keterangan, innaka la tahmilul kalima wa taksibu ma'lum wa takhudhu wa 'ala nawil haqq. Jangan takut bahwa engkau adalah orang yang menolong orang dan mencari nafkah, kemudian kau memuliakan tamu dan juga membela kebenaran. Jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha memberikan atau menenangkan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Katsir mengatakan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, di awalnya beliau mengatakan bahwa turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu turunnya awal ayat diturunkan kepada Muhammad SAW terjadi pada malam ke-17 dan menyebutkan dapat ada yang mengatakan 24, tapi yang pertama kali disebutkan oleh Ibnu Katsir adalah malam ke-17 Ramadan. Jadi sekarang kita sudah punya gambaran Pak ya. Kenapa nuzul Al-Quran di Indonesia ada yang malam 17, ada yang malam 20, ya 20, sekian 27. Jadi perlu dibedakan yang malam 17 yaitu turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Muhammad SAW, yaitu firman yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan malam ke-27 atau malam-malam ganjil di 10 hari terakhir adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Sekarang apa yang kita peringati nuzul Al-Qurannya yang bagaimana ya? Mungkin yang kedepannya kita akan lebih detail. Maksud nuzul Al-Quran ini kita nuzul Al-Quran firman yang pertama, berarti malam 17 ya. Kalau misalnya maksudnya nuzul Al-Quran ini dari Lauhul Mahfuz ke langit itu berarti malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Jadi kita tahu sekarang. Ini yang mungkin jarang disebutkan oleh para ulama ataupun para ulama. Baik, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan petunjuk ya, bacalah Al-Quran. Ikuti Al-Quran. Al-Quran sebagai bukti dan argumen yang jelas bagi yang memahami dan mentadabburinya. Jadi Al-Quran adalah bukti dan argumen yang jelas bagi yang memahami dan mentadabburinya. Jadi membaca itu sangat bagus ya. Memahami bagus sekali, mengamalkan sangat amat bagus. Jadi mentadabburi, ternyata begini ya. Saya paham bahwa Allah SWT menginginkan hal ini. Allah SWT tidak menginginkan hal ini. Bagaimana caranya mentadabbur? Ya, daripada bengong pagi hari nggak ada kerjaan, ya, atau di depan laptop iseng, ya, atau main game atau apa saja, atau ngobrol yang tidak bermanfaat, lebih baik kita tadabbur. Ya,
Kenapa kalau kita mikirin seseorang bisa lama begitu, terlalu mentadaburi orang gitu, sampai ke bawah malam-malam, kenapa ya dia begini? Tapi kenapa kita tidak mentadaburi Al-Quran sampai kita bawa tidur? Ya, kita tadaburi mau tidur. Ternyata ajaran Al-Quran adalah ajaran yang luar biasa. Tadabur itu harus renungi. Jadi yang direnungi jangan orang atau perkara yang tidak jelas, atau merenungi wah bagaimana gaji saya THR nanti bagaimana ya, atau hutang ya. Renungi Al-Quran ya, kalau hutang belum terbayar insya Allah akan memberikan jalan bagi hamba. Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan yang batil, antara hak dan yang batil. Jadi kalau kita ingin tahu hak dan batil, ikuti Al-Quran. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd, ikuti wahai orang beriman, jadi janganlah kau jadikan orang Yahudi dan Nasrani pemimpin, sebagian mereka adalah pemimpin sebagian. Wah, Pak Ustaz, ini salah. Bukan salah, ini adalah fakta. Saya ingin menyampaikan satu fakta. Mengapa negara Andalusia jatuh ke tangan kaum Salamis? Salah satunya adalah kalau kita baca sejarah, ketika itu umat Islam memberikan jabatan-jabatan penting kepada Menteri Pertahanan, bendahara. Akhirnya, jadi ini penting saya sampaikan agar kita, ternyata harus kita memilih pemimpin yang benar-benar muslim. Baik. Al-Quran sebagai pembeda antara halal dan haram. Jadi kita tahu halal dia dari mana, dari Al-Quran. Kemudian nanti ada sisi walaupun sebagian besar adalah hadis mursal. Nah, kemudian ada satu pendapat bahwa jangan kau mengatakan Ramadan, tapi katakanlah bulan Ramadan. Ya, karena Ramadan salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini lemah. Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Najih bin Abdurrahman Al-Madani, Abu Ma'syar, dan dia dhaif. Dan anaknya Muhammad bin Najih meriwayatkannya secara marfu' dan dia masuk. Jadi ada perawi yang lemah. Lemah itu apa sih? Lemah badannya Pak Ustaz? Bukan. Sakit-sakitan dia? Bukan. Sakit-sakitan hafalannya. Dalam ilmu hadis, seorang perawi yang apabila dia sakit-sakitan, lemah dalam hafalannya, dia ditolak. Apalagi kalau dia matruk. Matruk itu artinya apa? Matruk itu artinya tukang bohong. Subhanallah. Ilmu hadis mengajarkan orang supaya jujur. Karena kalau dalam ilmu hadis ada perawi yang dia tukang bohong, itu nggak diterima hadisnya, nggak diangkat. Tukang bohong dalam perkataan atau percakapan manusia, matruk namanya. Kalau ia bohong dalam hadis Rasulullah SAW, bikin hadis palsu, bikin hadis enaknya, maka ia kata pendusta. Ini matruk. Sehingga Ramadan bukan salah satu dari nama Allah. Ramadan artinya membakar, panas yang membakar. Jadi harapkan Ramadan ini ketika kita menjalani ibadah dalam Allah membakar dan Syawal yang meningkat. Itu sering disampaikan oleh materi-materi. Jadi mulai, sehingga Imam Bukhari dalam Sahihnya mengatakan bab hal yuqalu Ramadan. Bab apakah dikatakan Ramadan tanpa bulan? Oleh karena Rasulullah menjelaskan, man shoma Ramadana, barang siapa yang ibadah shaum Ramadan tanpa mengatakan bulan Ramadan. Baik, kemudian selanjutnya ini faman syahida minkum syahra falyasum, Ini sering diterjemahkan tentang atau ditafsirkan tentang melihat hilal atau hisab. Nanti kita bahas. Ayat ini menasah hukum sebelumnya, yaitu jadi dulu orang boleh berbuka puasa apabila ia mukim. Mukim seperti kita, mukim di Bekasi, Pondokopi atau di Depok, dalam keadaan sehat dia boleh buka dan bayar fidyah saja. Itu dulu.
Kemudian Allah hapus hukum tersebut dan tetap memberikan rukhsah. Jadi tidak, kalau mungkin tidak boleh bayar fidyah, tapi harus kalau sahih, kalau dia sehat, sahih, dia sehat harus berpuasa. Dulu boleh bayar fidyah, sekarang tidak boleh. Binas hukumnya dan tetap rukhsah diberikan bagi orang yang sakit dan musafir. Itu berarti melakukan perjalanan dan mengganggu dia. Allah mengendaki kemudahan bagi orang yang dalam perjalanan yang untuk berbuka ataupun dalam keadaan sakit. Nah ini kata kemarin ada yang menanyakan bagaimana hukum berpuasa ketika bepergian ya. Sebagai pendapat pertama yaitu sebagian besar sahabat tadi mengatakan bahwa barang siapa yang mukim, ya, cuman ini pendapat aneh. Jadi kalau dia mukim di awal bulan, ya, dia mukim, dia tidak bepergian, di Ponorogo ya, dia tinggal Ponorogo itu Bekasi, tidak bepergian. Kemudian di tengah bulan dia keluar daerah, ya, maka dia tidak boleh, ya, untuk berbuka, ya, untuk tidak berpuasa dengan uzur bepergian karena Allah mengatakan faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan maka berpuasa. Ya, artinya barang siapa yang dalam tafsiran pendapat ini yang sudah melakukan sahur dalam keadaan mungkin di awal, kemudian setelah pertengahan ia bepergian, ya, mudik atau yang lain, ya, maka ia tidak boleh membatalkan puasa. Ya. Gimana? Kepanasan. Iya. Ini pendapat yang pertama, belum saya jelaskan. Enggak saya bilang pendapat ini memang. Yang kedua adalah sebagian satu tabi'in juga wajib berbuka. Dia mengatakan wajib, ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'iddatun min ayyamin ukhra." Itu ya. Tapi yang benar itu jumhur, Pak, ya. Jumhur itu yang rajih adalah itu menjadi pilihan, ya. Jadi pilihan, artinya kondisional. Karena para sahabat ketika keluar Rasulullah, ya, dalam satu peperangan, ya, mengatakan di antara kami ada yang berbuka, di antara kami yang di perang Badar seperti itu. Di Fathu Makkah juga seperti itu. Jadi ada yang berbuka, ada yang puasa. Yang berpuasa tidak menjelekkan yang berbuka, yang berbuka juga tidak menjelekkan yang puasa. Jadi silakan. Itu tadi Pak, kalau kepanasan lihat kondisi masing-masing. Ya. Kalau berbuka itu wajib, maka Rasul mengingkari yang berpuasa, tapi tidak Rasul. Dan Rasul sendiri berpuasa. Rasul sendiri berpuasa, artinya ya kondisional. Kalau misalnya nggak kuat, buka. Ya. Tapi kalau kira-kira masih kuat, puasa saja. Yang lebih tahu kondisi kita adalah kita sendiri. Jadi kita nggak usah nanya, saya buka nggak ya? Kita lebih tahu, ya. Anda bisa mengukur. Dan pendapat ketiga Syafi'i mengatakan bahwa puasa lebih baik, ya, pendapat Syafi'i. Dan terakhir mengatakan buka lebih baik karena terus. Jadi yang kuat adalah pendapat jumhur itu kondisional, ya. Jadi melihat keadaan. Jadi kalau seorang merasa tidak mampu, buka dalam perjalanan. Kalau misalnya merasa mampu, puasa saja. Kenapa? Jadi nggak mesti ngikut gitu Pak. Oh pada buka nih saya buka. Jadi lihat apa namanya. Baik, itu tentang faman syahida minkum syahra falyasum itu pada dasarnya tafsirannya seperti itu, cuma meluas menjadi ru'yatul hilal atau al-ihsan. Ya, karena ini pendapat yang juga sensitif dan selalu dibahas. Dalilnya setiap kelompok dua yang besar. Yang pertama, nah ini kita yang menggunakan hilal, ya, hadis sahih dari Bukhari Muslim, ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi, ya. Puasalah, saumlah karena engkau melihat bulan, ya, dan bukalah ketika engkau melihat. Jadi hilal dalam bahasa Arab itu artinya awal bulan, ya. Dalam bahasa Arab salah satu makna hilal itu artinya rubah, yaitu debu. Baru debu bunyi baru awal-awalnya. Nah, yang menggunakan hisab, dalilnya juga banyak. Waladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qadara manazila ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ya, dalam surat Yunus. Ya. Dalam surat Yasin wasy-syamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan seterusnya. Ya. Jadi kulun fi falaki yasbahun. Setiap segala sesuatu beredar dalam peredaran, jadi ini sudah jelas. Nah, kalau kita ke aqwal, tadi dalilnya, ya. Fuqaha ada yang membolehkan
hisab dalam nafyi saja. Nafyi itu artinya bagaimana Pak Ustaz? Artinya jika ada yang bersaksi melihat hilal bulan, kemudian perhitungan hisab mengatakan mustahil atau tidak mungkin, maka kesaksiannya itu ditolak. Jadi dia bilang nih, saya melihat bulan ya hari Jumat gitu. Hari Jumat. Tapi hisab cara perhitungan nggak benar, ditolak. Jadi pendapat ini sebenarnya mengedepankan hisab ya. Pendapat ini taklid dari subki dari ulama Syafi'iyah, jarang dibahas. Jadi kalau Syafi'iyah mengatakan ini nafi ya, pendapat taklid subki. Jadi hisab didahulukan. Beliau mengatakan karena kesaksian dan kabar itu zahir. Sedangkan tidak bisa menentang yang qat'i, yang pasti. Jadi hisab. Mengapa matematika disebut ilmu pasti? Karena dia menghitung pasti. Ya, dari dulu 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu pasti. Ya. Karena ada yang membedakan. Oh, kenapa dibedakan? Ya. Kalau sholat pakai perhitungan, ya. Padahal dulu Rasul juga tidak ada pakai perhitungan. Pakai apa? Pakai tombak. Dilihat. Itu tidak. Ya. Kalau puasa ru'yati harus ru'yah. Kenapa yang ini dengan itu dibedakan? Sedangkan tujuannya sama, yaitu yakin bahwa bulan itu telah datang. Baik, yang kedua, fuqaha juga, ya, sebagian fuqaha mengatakan boleh hisab dalam nafi dan isbat. Jadi memang mutlak 100% pakai hisab. Jadi tidak usah melihat dengan tekal. Ya, ini pendapat Mutarrif bin Abdullah dari bukan pendapat ulama berkobar tadi kibar tadi yang perlu dipahami, termasuk kibar tadi tabi'in besar. Tabi'in besar itu artinya ya yang ia banyak hadisnya dari sahabat. Jadi kebanyakan hadisnya dari sahabat itu namanya tabi'in besar. Tabi'in sedang 50-50, tabi'in kecil sebagian riwayatnya dari tabi'in bukan dari sahabat. Ya, Abdul Abbas bin Suraij dari kalangan Syafi'iyah, lagi-lagi Syafi'iyah, ya. Indonesia banyak yang mengaku mazhab Syafi'i. Jadi kita lihat ini. Kemudian Ibnu Qutaibah, ya, Ad-Dainawi atau Dainuri, ya, dari dan zaman ini Syekh Ahmad Syakir, Mustafa Zulfar, Syekh Ahmad Syakir adalah muhaddis besar dari Al-Azhar, Mustafa Zulfar, Dr. Yusuf Zulfar. Jadi boleh nafi atau isbat mutlak. Nah, yang terakhir adalah fuqaha yang melarang hisab, nafi ataupun isbat, ya. Karena menganggap pengiriman hisab tidak teliti atau tidak tepat. Ini pendapat Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Baz. Jadi sebenarnya aqwalnya banyak dan kita lihat sedikit dasarnya bagaimana dan mana yang lebih teliti kita bisa dan kritik juga bagi pemerintah ya apabila sudah ada saksi melihat di Karawang ataupun di mana tidak terima juga itu informasi itu. Ya. Nah ini sehingga kita tidak ragu mungkin karena perhitungan itu. Kemudian agama Islam itu mudah ya. Yuridullahu bikum yusra wa yuridu bikum usra. Yassiru wa la tu'assiru wa sakkinu wa la tunaffir. Permudahlah, jangan kau persulit ya. Janganlah buatlah tenang, jangan engkau buat orang lari darinya. Karena ini juga apa namanya? Banyak yang ketika dakwah itu mau buat orang lari, jangan. Jadi buat orang senang, apalagi baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam. Nah, hadis Urwah al-Fuqaini, kami mendengar salam ketika beliau keluar, kepalanya bertetesan air setelah itu. Maka beliau memimpin salat. Ketika selesai mereka menanyakan, apakah dosa atas kami? Keluar air, ya, habis wudu air, ya pasti bersujuran, bertetesan ya. Maka Rasulullah menjawabkan, Rasulullah menjelaskan, menjawab bertetes air ya setelah wudu, sesungguhnya ada Allah mudah. Beliau mengatakan itu. Jadi tidak usah dipersulit ya, nanti puasa nih meludah terus. Kenapa meludah terus? Takut masuk ke perut ya, takut batalin puasa. Itu tidak ada ya. Atau lagi wudu misalnya, ini pernah datang kepada saya orang, bagaimana sih kalau wudu itu kan masuk ya, masuk telinga, masuk mata, batal nggak wudunya? Tidak, itu juga mempersulit.
Jadi dalam Islam tidak usah dipersempit, karena agama Islam adalah agama yang. Kemudian terakhir adalah bahwa Allah memerintahkan kepada kamu untuk berpuasa dan menggunakan bilang puasa. Ya. Jadi artinya kalau kamu tidak penuh saumnya dan menggantikan, sempurnakan agar saum kamu menjadi sempurna, menjadi penuh jumlahnya, bilangnya. Allah memerintahkan untuk bertakbir. Diberikan Allah setelah ibadah saum selesai. Ya. Jadi oleh sebab itu disunahkan tasbih takbir setelah salat fardu, dan juga dengan ayat ini bahwa disyariatkan untuk takbir ya Idul Fitri, yaitu terbenamnya matahari. Dengan terbenamnya matahari berarti masuk hari pertama di bulan Syawal. Bahkan ada ulama yang mengatakan wajib untuk bertakbir di malam Idul Fitri. Agar kalian bersyukur, agar kalian melakukan setelah kalian melakukan taat apa yang diwajibkan atau meninggalkan apa yang diharamkan, kalian bersyukur atas hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang yakin dan hamba yang pertama keimanannya. Semoga Allah juga memberikan kita kekuatan dan kesehatan dan menyampaikan kita di mana Allah, sehingga kita dapat menjalankan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Apa faedah atau hikmah bagi orang yang bertawaf? Baik, dijawab tadi. Perlu saya dijawab. Faedah menghafal Al-Quran. Ya. Pertama, pastinya adalah menjaga Al-Quran. Itu pertama. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Tidak ada satu kitab suci yang ada di bumi ini yang dihafal dengan teksnya dan huruf-huruf kecuali Al-Quran. Ini silakan. Kalau ada satu imam salah satu huruf saja, itu anak kecil bisa benar ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dibaca sama imam, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di belakang langsung benerin. Wa amma bi ni'mati rabbika. Satu huruf, Pak. Ya. Itu cuma Al-Quran. Yang lain tidak ada, ya. Silakan. Masa sih silakan. Kalau Bapak mau beli Injil atau Alkitab, ya saya punya Alkitab, ya saya beli versi umum. Jadi saya lihat di Gramedia itu banyak versi umum, versi mahasiswa, dan beberapa versi. Itu baru di Indonesia, bagaimana berbeda? Tapi Al-Quran, mau di Saudi Arabia, mau di Australia, mau di Indonesia, mau di ujung kutub utara atau kutub selatan, semua sama. Ya, kalau ada yang beda, itu dipertanyakan. Al-Quran itu bukan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, faedahnya adalah menghafal Al-Quran, ya, mengangkat orang yang menghafal derajat. Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan amma Al-Quran masa pertentangan Allah walau dia Al-Quran wa yata'u fi wa alayhi syaqqun lahu ajr. Ya, saya menjelaskan. Beliau yang mahir dalam Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, dia bersama para malaikat, dan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, ia mendapatkan 2 pahala. Kedudukannya di dunia dan di akhirat, karena Rasulullah menjelaskan banyak keutamaannya. Ya, karena Rasulullah menjelaskan iqra warattil, ya. Kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra. Jadi surga itu juga berdasarkan hafalan seorang. Bacalah dan tartillah, ya. Karena sesungguhnya kedudukanmu di surga, ya, hari kiamat nanti adalah di akhir ayat yang kau baca. Pakai mushaf dong, Mas? Enggak, dari mana? Dari hafalan. Ya, jadi itu banyak sih. Jadi memang jaga, yang kedua mengangkat derajat seseorang, ya, dan lain-lain. Ada lagi? Ya, silakan. Mengenai perbedaan awal puasa, itu nanti untuk malam Ramadan berbeda, Ustaz. Karena yang besok ini, yang hari Sabtu, mulai puasa dari akadnya
Ini karena perbedaan ya. Nanti malam gajian juga berbeda. Tapi saya bersaksi, saksian saya tahun kemarin. Karena Rasulullah jelaskan kan tanda-tanda Lailatul Qadar paginya itu. Langit itu putih, ya. Tidak ada la syu'a'ala. Ya. Jadi matahari itu tidak memberikan cahaya yang menyengat. Ya. Dan itu ketika itu tahun kemarin 2013 itu malam ke-25. Jadi tanggal ke-25 ya. Dalam perhitungan ya dalam kalender Ramadan dengan hisab itu terjadi. Ini saya melihat tanda-tanda di pagi hari tersebut. Jadi ketika itu pemerintah masih hari ke-24. Jadi ya berbeda. Ya, tapi saya tidak saya meyakinkan kita semua bahwa tidak usah ragu. Kalau ada perbedaan, silahkan ya mungkin mereka masih tetap teguh dengan ru'yatul hilal ya. Karena saya ingin sampaikan tidak ada yang mutlak. Karena ketika mereka mengatakan 2 derajat itu juga ijtihad ya. Itu adalah ijtihad. Bukan nas. Rasul mengatakan kalau belum 2 derajat ya jangan puasa dulu. Kalau misalnya belum 2 derajat kemudian tidak berpuasa berarti sudah tinggi dong. Sedangkan yang lebih spesifik apabila wujudul hilal. Ya, jadi kalau sudah masuk sebenarnya sekian berapa derajat pun itu sudah masuk karena hilal itu adalah awal bulan. Jadi ya pasti ada perbedaan yang saya ingin sampaikan. Lihatlah tanda-tanda itu ya, karena Rasulullah jelaskan dalam hadis sahih salah satu tanda terjadinya Lailatul Qadar pagi harinya matahari itu jernih putih ya, tidak memberikan cahaya yang hilang. Amin. Baik. Ada lagi? Baik, kalau sudah cukup kita cukupkan dengan subhanallah.